dengan narasumber. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman semua. Kembali lagi di podcast PPSDM Regional Makassar. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Widya Iswara PPSDM Regional Makassar, Bapak Muhammad Lutfa SH. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya? Alhamdulillah baik Pak. Saya lihat Bapak sangat cerah. Alhamdulillah. Supaya nanti yang nonton, yang bergabung di podcast kita itu bisa ikut cerah. Iya, secerah Bapak ya. Iya. Amin. Oh iya, Bapak Muhammad Lutfa, saya panggilnya Bapak Lutfa saja, ya biar lebih akrab ya Pak. Ya. Kalau Bapak Muhammad Lutfa kepanjangan Pak. Bapak Lutfa, saya mau bertanya terkait MOU dan perjanjian, apalagi di instansi kita ini, di kantor kita ini sering melakukan MOU dengan kantor atau instansi lain. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa sih perbedaan antara MOU dan perjanjian? Iya, jadi Ibu Dala, perbedaan antara MOU dan perjanjian itu berbeda dari beberapa aspek. Yang paling pertama adalah MOU atau Memorandum of Understanding merupakan perikatan yang dibuat di awal. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dulu. Jadi kalau MOU itu adalah kesepahaman, bahasa Indonesia nota kesepahaman. Sedangkan kalau perjanjian itu mengikat, kita sudah mengikat antara kedua belah pihak, pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga dan keempat. Nah, di perjanjian ini kita sudah menuangkan hal-hal yang mengikat secara hukum. Itu perbedaan secara garis besar. Garis besar. Jadi di MOU itu kesepahamannya dan diikat dan dilegalkan di perjanjian ya Pak? Iya. Ya. Apakah semua pihak perlu membuat MOU Pak? Iya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat perjanjian tanpa MOU, itu perjanjiannya tetap menyatakan sah, tetap mengikat. Walaupun tidak ada MOU-nya. MOU, betul. Cuman biasanya ada beberapa pihak atau instansi kementerian yang memulai perikatan tersebut dengan MOU. Jadi sebelum melakukan perjanjian dia membuat MOU dulu untuk kesepahamannya itu ya Pak, dan diturunkanlah ke perjanjian. Ada nggak sih Pak cara-cara membuat MOU atau MOU tergantung dari instansinya atau bagaimana? Iya. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana caranya membuat MOU, yang paling pertama yang harus diketahui oleh teman-teman semua nih dan Ibu Dala, bahwa ketika membuat MOU dan atau perjanjian itu sebenarnya tidak ada pakemnya nih. Oh, pokoknya logonya di sebelah kiri, harus sebelah kiri, itu nggak ada sih sebenarnya. Karena membuat MOU dan kontrak itu adalah seni kontrak, seni perikatan namanya. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka itu akan menyatakan sah saja seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat MOU, cukup dengan menuangkan siapa yang menyepakati kesepahaman tersebut. Yang kedua adalah apa yang mau disepakati, dan yang ketiga kalau misalkan mau menuangkan tanda tangan, boleh. Oh iya Pak, saya mau bertanya, apakah di MOU itu harus juga dituangkan materai atau cuma di perjanjian saja yang diberikan materai untuk melegalkan? Ya. Jadi yang sebelum saya jawab itu, Ibu Dala, bahwa teman-teman harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi dari dilekatkannya materai dalam selembar kertas. Yang paling pertama adalah ketika kita lekatkan materai dalam sebuah lembaran kertas, itu menunjukkan bahwa kertas tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti. Yang kedua adalah ternyata hal-hal atau klausul yang dituangkan di dalam kertas itu menunjukkan nominal biaya atau uang, rupiah misalkan, seperti itu. Jadi itu fungsinya. Sedangkan rata-rata MOU itu tidak menyebutkan uang. Gitu. Cuman kesepahaman saja, apa yang disepakati yang akan dituangkan di perjanjian. Iya, jadi stepnya adalah kalau misalkan mau lebih
lebih jelas, ya. Berarti MOU untuk menyepakati dan nantinya akan dibuatlah perjanjian. Jadi perjanjian itu didasarkan atas nota kesepahaman. Jadi sebelum membuat perjanjian, dibuatlah dulu MOU, kesepahaman apa yang akan dituangkan di dalam perjanjian tersebut dan dilegalkanlah dengan materai. Jadi MOU itu nggak harus pakai materai ya? Iya, betul. Dan yang perlu saya sampaikan juga nih buat teman-teman semua, bahwa ketika MOU mencantumkan beberapa kesepahaman A, B, C, D, ya sampai D, dan dituangkan lagi dalam sebuah perjanjian, tidak menjadi kewajiban untuk meneruskan A sampai D. Kalau misalkan ternyata dalam nyusunan kontrak atau perjanjian tersebut ternyata dianggap bahwa tidak perlu sampai D, Cuman butuh tiga saja. Tidak harus 4 atau 5. Betul. Jadi ya tulis saja 3 karena itu tidak menjadi hal yang mengikat secara keseluruhan terhadap kedokteran. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi walaupun di MOU kita sudah terangkan seperti ini kesepahaman kita seperti A yang Bapak jelaskan A sampai D, dan ternyata di perjanjian cuma 3 saja yang disepakati, ya cuma 3 saja itu yang kita masukkan di perjanjian. Iya. Terus Pak, apakah MOU itu mengikat secara hukum? Iya. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya masyarakat Indonesia perlu tahu. Iya. Bahwa ketika kita menanyakan apakah legal atau mengikatkah MOU antar kedua belah pihak, yang paling pertama adalah teman-teman semua harus tahu bahwa MOU itu hanya kesepahaman dan tidak punya kekuatan hukum untuk mengikat kedua belah pihak. Seperti itu. Makanya MOU tanpa perjanjian, maka perikanan tersebut dianggap tidak ada. Tapi perjanjian tanpa MOU, maka kedua belah pihak akan terikat. Jadi MOU itu tidak terikat secara hukum ya Pak. Yang terikat secara hukum itu di perjanjian tersebut, karena MOU itu cuma nota kesepahaman antara dua belah pihak ya Pak. Saya pemikirannya betul-betul pikir MOU itu itulah yang disepakati Pak. Ternyata ada 2. Setelah membuat MOU baru dibuatlah perjanjian untuk melegalkan apa yang telah kita sepakati. Wah, terima kasih informasinya Pak. Saya dapat ilmu, teman-teman juga dapat ilmu baru bahwa ternyata MOU itu sangat berbeda dengan perjanjian. Sepemahaman saya itu MOU ya sama dengan perjanjian Pak. Bapak Muhammad Nur Lutfa ini, buat teman-teman juga ya, mungkin ada yang belum tahu, Bapak Muhammad Nur Lutfa ini seorang widyaswara, ahli pendidikannya hukum ya Pak? Iya, jadi saya pendidikan S1 S2 adalah ilmu hukum, dan di Kemendagri saya widyaswara spesialisasi hukum. Memang terkhusus spesialis hukum. Terima kasih banyak Bapak Lutfa sudah mau main di podcast kami, sudah mau sharing, sudah mau bincang, mau berbagi ilmu. Jangan pernah bosan untuk diundang, dan bisa nanti kita akan bahas lagi tentang produk-produk hukum lainnya lagi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.